Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di majelis kita, majelis sebulan sekali, yaitu pembacaan Hadrah Basaudan. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Hadrah Basaudan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Sedikit kita mengambil tabarukan. Bulan kemarin kita sudah membahas masalah muqaddimah atau permulaan kitab, dan kemarin juga kita membahas masalah manaqib daripada pengarang kitab, yaitu Imam Nawawi. Langsung kita masuk ke hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, daripada Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan itu umumnya, kebanyakannya hanya sah apabila ada niat, kecuali ada beberapa hal yang tidak perlu niat, seperti memandikan orang mati, itu tidak perlu pakai niat. Artinya walaupun tidak berniat sah. Memandikan orang mati walaupun tidak berniat sah. Namun kebanyakan amal perbuatan itu tidak sah kecuali ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi setiap sah belum tentu berpahala. Setiap ibadah kita yang sah menurut hukum fikih, menurut syariat agama sah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pengertian niat itu mengandung dua perkara. Yang pertama sengaja, yang kedua apa diperlukan pahala, dorongannya apa, motivasinya apa yang baik. Jadi niat itu mengandung dua, kesengajaan, sengajaku, kemudian yang kedua dorongannya apa, atas dorongan apa. Apabila dorongan itu baik, maka amal itu pun juga baik. Jika dorongan itu rusak, maka amal itu pun juga rusak. Jadi maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja amal perbuatan itu bagi tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Misalnya orang melakukan sholat, tetapi dia sholat niatnya, dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sah, tetapi yang didapatkan bukan pahala, tapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya dia menuntut ilmu suatu kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, niat menuntut ilmunya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Jadi amal perbuatan itu bagi tiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu
akan dibalas oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang akan membalas ibadah kita. Misalnya kita melakukan umroh, suatu ibadah, tapi kita melakukan umroh itu bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Misalnya kita umroh, kita mau berdagang, mau usaha, maka yang didapatkannya usaha. Tapi kalau kita umroh kemudian kita berniat umroh untuk melakukan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala umroh. Jadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka yang ia dapatkan dunia juga. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka yang ia dapatkan dunia juga. Misalnya orang berangkat menuju Mekah dengan tujuan umroh, dapat pahala umroh. Tapi kalau orang berangkat ke Mekah, walaupun dia umroh, tapi tujuannya usaha, tujuannya berdagang, dia akan hanya dapatkan usaha, dia hanya akan dapatkan dunia. Atau awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau dia hijrahnya itu karena perempuan yang mau ia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia akan mendapatkan perempuan itu, tidak mendapatkan pahala. Jadi niat itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rawahu Imam al-Muhadditsin, nama beliau Imam Bukhari itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Ini adalah hadis sahih. Jadi semua amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Para ulama menyimpulkan bahwa ini hadis yang kita sebutkan tadi merupakan standar ukuran bagi baiknya sebuah amal kita. Fahaisu soluhat soluhal amal, wahaisu fasadat fasadal amal. Bila mana niat itu baik, amal pun akan baik. Bila mana niat itu rusak, maka amal pun rusak juga. Jadi niat itu merupakan segala-galanya dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kebaikan niat, niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan. Niat banyak dalam satu perbuatan. Ini menunjukkan bahwa niat itu lebih baik daripada perbuatan. Niat lebih utama daripada perbuatan. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Misalnya kal julus fil masjid, kita duduk di masjid, niatnya i'tikaf, dapat pahala satu. Kemudian niatnya intizarus shalah, niatnya menunggu salat, dapat pahala lagi dua. Kemudian imaratul masjid, menghidupkan masjid, dapat pahala tiga. Kemudian wahifdzul jawarih anil ma'siyah, memelihara anggota daripada maksiat, karena diam di masjid itu terpelihara daripada mata telinga, dapat pahala. Jadi perbuatan satu tapi niatnya banyak. Jadi menunjukkan bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Amalnya satu, duduk di masjid, tapi niatnya banyak. Jadi penting sekali masalah niat ini. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sedemikian penting masalah niat, maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana niat itu, sehingga setiap amal perbuatan didasari dengan satu niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, walaupun yang kita lakukan itu perbuatan yang mubah, perbuatan yang adat, perbuatan yang biasa, tapi karena niat yang baik akan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempelajari niat ini lebih penting daripada pelajaran yang lainnya.
Misalnya kita belajar masalah berdagang, yang ingin berdagang tujuan wajib belajar hukum berdagang, tapi mempelajari niat berdagang itu bagaimana supaya baik itu pun lebih wajib. Niat berdagang itu belajar niatnya lebih baik. Kemudian kalau kita berdagang dengan niat yang baik, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita berdagang dengan niat tidak baik, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Jadi semuanya itu dengan niat. Demikian hal perbuatan yang lainnya, segala amal perbuatan dengan niat. Jadi niat, memperdalam masalah niat adalah satu kewajiban bagi orang yang beriman. Nah, inilah hadis masalah niat adalah satu kewajiban bagi orang yang beriman untuk mempelajari masalah niat. Jadi ini hadis pertama yang dimuat oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, yang mana beliau menjelaskan tentang niat di dalam segala amal perbuatan itu harus dengan menggunakan niat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah bulan depan kita masuk ke hadis yang kedua, insyaallah. Sebelum kita tutup, pemberitahuan sedikit karena bulan depan bulan Syawal, mungkin kita majelisan di pertengahan bulan Syawal karena bulan awal bulannya kan masih Lebaran. Jadi kita majelisan mungkin pertengahan bulan Syawal. Mumpung kita di bulan puasa ini, pasang niat kita yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi belajar niat, jadi tanamkan niat kita di dalam hati, tanamkan niat untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sholat berjamaah di masjid, sholat tarawihnya, sholat witirnya, perbanyak membaca Al-Quran, dan jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak dapat mendapatkan rahmatnya kecuali melalui syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah semuanya dipersilahkan masuk ke dalam. Kita persiapan untuk berbuka puasa. Karena kita nanti berzikir sebelum berbuka puasa. Ayo kita persilahkan semuanya masuk ke dalam rumah. Yang belum ambil wudhu bisa ambil wudhu. Apa tahu nanti ngantri kan? Yang belum ambil wudhu bisa ambil wudhu sekarang. Sekali lagi dipersilakan masuk para jemaah. Apa? Ada yang tak jadi guru lah. Sekolah lagi. Dia tak jadi guru lah. Sekolahnya tak jadi guru. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka